Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih berbicara tentang hukum menuntut ilmu di pasal yang ketiga dari bab yang pertama. Setelah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwasanya hukum menuntut ilmu syar'i secara umum ada dua bagian. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah dan ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain, kewajiban yang bersifat personal ataupun individual. Dan kita akan masuk perkataan penulis di paragraf yang ketiga di halaman yang ke-16. Kata beliau, wala syakka anna talabal ilmi min afdhalil a'mal, dan tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwasannya menuntut ilmu adalah di antara seafdal amalan, di antara seutama-utama amalan. Bal huwa minal jihadi fi sabilillah. Bahkan talabul ilmi termasuk ke dalam bagian dari al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama fi waqtina hadha hina bada'at al-bid'u tadhharu fil mujtama'il islamiyyi wa tantashiru wa takthur. Secara khusus kaum muslimin lebih ditekankan untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i di hari-hari ini, di waktu-waktu sekarang, tatkala muncul berbagai macam bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin, tersebarnya bid'ah, merebaknya bid'ah, perkara-perkara baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dianggap sebagai bagian dari agama Islam, padahal bukan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa bada'al jahlul katsiru mimman yatatalla'u ilal ifta'i bighairi ilmin. Seorang muslim, seorang muslimah sangat ditekankan di hari-hari ini untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu syar'i. Tatkala muncul, tersebar luas berbagai macam bentuk kejahilan di tengah-tengah kaum muslimin, secara khusus banyaknya orang-orang yang berfatwa, berbicara tentang agama Allah tanpa dasar ilmu. Wa bada'al jadalu min katsirin minan nas fi masaila qad takunu wadihatan li ahli ilmi. Dan muncul berbagai macam pihak yang memperdebatkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang jelas hukumnya bagi para ulama. Lakin ya'ti man yujadilu fiha bighairi ilmin. Namun muncul sebagian manusia, sebagian pihak yang memperdebatkan syariat tersebut dengan tanpa ilmu, dengan kejahilan-kejahilan mereka. Fahadhihi thalathatu umurin kulluha tuhattim 'ala asy-syabab an yahrisa ala talabil ilmi. Kata penulis, tiga perkara di atas: tersebarnya kebid'ahan, banyaknya manusia yang berfatwa dengan tanpa ilmu, banyaknya pihak-pihak yang memperdebatkan syariat Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara tersebut harusnya mendorong para syabab kaum muslimin, para pemuda kaum muslimin untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i. Kata penulis, min ajli dzalika fanahnu fi daruratin ila ahli ilmin. Oleh karena itu, di hari-hari ini, di saat-saat ini, kita sangat darurat membutuhkan kepada seorang ahli ilmu, indahum rusukhun wa sa'atu tila'in, yang memiliki keilmuan yang kokoh, yang rasikh, yang kuat,
dan memiliki telaah yang luas terhadap ilmu-ilmu syar'i. Wa fiqhun fi dinillah wa hikmatun fi taujihi ibadillah. Kita sangat membutuhkan ahli ilmu yang faqih terhadap agama Allah, yang punya sifat hikmah, sifat bijak di dalam memberikan arahan kepada umat manusia, kepada kaum muslimin secara khusus. Lianna kathiran minan nasil an yahsuluna ala ilmin nadhariyin fi mas'alatin minal masail wala yahummuhum an-nadharu ila islahil khalqi wa ila tarbiyatihim. Kata penulis, karena banyak di antara kaum muslimin, di antara para penuntut ilmu di hari-hari ini, mereka belajar menghasilkan ilmu-ilmu yang sifatnya teoritis, nadhari, di sebuah permasalahan tertentu, namun mereka hanya fokus kepada teori tersebut tanpa memperhatikan bagaimana mereka berusaha mengislah, memperbaiki manusia, memperbaiki kondisi kaum muslimin, tanpa mereka memperhatikan bagaimana berusaha mentarbiyah kaum muslimin dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Wa idza aftau bi syai'in sara wasilatan ila syarrin akbar la ya'lamu madaha illallah. Bahkan kata penulis, sebagian manusia yang mereka belajar ilmu, tatkala mereka berfatwa, justru yang ada fatwa mereka menjadi wasilah kepada jalan-jalan keburukan. Karena mereka hanya mendasari fatwa mereka dengan hawa nafsu mereka atau dengan keinginan manusia, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari-hari ini, saudaraku, kaum muslimin membutuhkan seorang ahli ilmu yang mereka memiliki kekuatan, kekokohan di dalam ilmu-ilmu syar'i, memiliki sifat hikmah dan bijak di dalam mengarahkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua sifat itulah agama Allah Subhanahu wa taala akan tegak di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai bagian dari pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.